Cukuplah Allah menjadi saksi atas perbuatan dosa kita. Namun, jamaah yang berbahagia, perlu diketahui bahwa di sana ada hal lain yang bisa mencatat, mengetahui perbuatan maksiat kita, perbuatan dosa kita. Bukan hanya Allah, bukan hanya malaikat. Sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan seluruh nikmat yang telah Allah berikan sampai hari ini kita masih bisa bernafas, berkumpul di majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terkirimkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Seperti biasa, sebelum kita masuk materi kita insyaallah tentang sifat-sifat neraka. Sebagai muqaddimah, sebelum kita membahas materi tersebut, bahwasanya ketika kita berbuat maksiat, anggapan kita hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang melihat, dan hanya Allah yang mencatat. Ya. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Ya, wala fis sama' wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dua ayat ini menjelaskan bahwa Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah tidak tersembunyi darinya sesuatu, baik itu di bumi ataupun di langit. Ya, sampai-sampai daun yang kering, yang gugur di malam gelap gulita pun Allah tahu. Ya. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah juga tahu, mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Ya. Ketika kita melakukan dosa, baik itu sengaja atau tidak sengaja, selalu beranggapan bahwa malaikat mencatat perbuatan kita. Yang pertama kita beranggapan bahwa Allah melihat, Allah mengetahui. Yang kedua kita beranggapan bahwa malaikat juga mencatat perbuatan dosa kita. Sehingga kita menyimpulkan bahwa hanya Allah dan para malaikatnya yang mengetahui perbuatan dosa kita. Walaupun sebenarnya sudah cukup, Allah dan para malaikatnya sebagai saksi bahwa kita telah berbuat dosa. Wa kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah menjadi saksi atas perbuatan dosa kita. Namun, jamaah yang berbahagia, perlu diketahui bahwa di sana ada hal lain yang bisa mencatat, mengetahui perbuatan maksiat kita, perbuatan dosa kita. Bukan hanya Allah, bukan hanya malaikat, yang kelak akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Mereka tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran, tapi bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Dia adalah benda yang menurut manusia benda mati, tapi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, namun bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Apa itu? Yang pertama adalah bumi. Jadi jemaah sekalian, bumi yang tak punya telinga, tak punya mata, tak mendengar, ternyata akan menjadi saksi pada hari kiamat atas perbuatan-perbuatan kita di atas muka bumi ini. Mau kita beramal soleh, mau kita beramal buruk, semuanya akan jadi saksi. Rasulullah pernah membaca ayat surah Al-Zalzalah atau Az-Zilzal. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi ini akan memberikan informasi. Summa qala atadruna ma akhbaraha. Maka Rasul bersabda, wahai para sahabatku, tahukah kalian apa yang dikabarkan oleh bumi? Apa yang diinformasikan oleh bumi?
Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ummah bima 'amila ala dhahriha. Sesungguhnya kabar atau informasi yang akan disampaikan oleh bumi nanti pada hari kiamat adalah bersaksi atas seluruh hamba atau umat terhadap apa yang mereka perbuat di atasnya. Ya. Jadi dimanapun sebenarnya kita beramal, mau buruk mau baik, tempat itu akan jadi saksi. Ya, tidak ada yang sebenarnya kita tidak bisa lolos dari perbuatan dosa. Ya, sebenarnya cukup penglihatan Allah. Kita berbuat dosa itu sudah menjadi cukup untuk saksi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata bumi pun bisa menjadi saksi. Ya, atas perbuatan maksiat atau perbuatan baik seorang hamba. Taqulu amilta kada wa kada fi yaumin kada wa kada fa hadhi ikhbaruha. Bahkan hadis Nabi menyebutkan tanah atau bumi ini akan menyebutkan seperti ini secara detail bahwa pada hari ini kamu berbuat ini. Pada jam ini, bahkan disebutkan pada hari ini, pada waktu ini kamu telah berbuat ini dan itu. Ya. Jadi bumi ini akan jadi saksi. Tadi jam 5 kamu di mana? Ya, kamu telah berbuat seperti ini. Itu bumi akan menjadi saksi pada hari kiamat. Makanya sekali lagi yang berbahagia, sebenarnya kita tidak ada peluang, tidak ada waktu, tidak ada tempat yang aman untuk berbuat dosa, karena semua dicatat. Ya, Allah sudah lihat, malaikat sudah catat, belum lagi bumi, belum lagi nantinya pada hari kiamat yang menjadi saksi juga adalah anggota badan. Ya, selain daripada bumi, anggota badan sendiri pun juga ikut menjadi saksi. Ya. Firman Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat, mulut mereka manusia itu nanti akan dikunci, tidak ngomong. Wa tukallimu aydihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Yang berbicara nanti tangan, yang bersaksi nanti kaki. Ya, jadi mulut ini tidak bisa berbicara pada hari kiamat. Yang nanti menjadi saksi adalah tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, semua akan berbicara. Ya. Tangan ini pernah melakukan ini, kaki ini pernah melangkah ke sini. Ya. Dalam riwayat, dalam ayat lain, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksibun. Bahkan dalam ayat lain, pada hari kiamat manusia akan datang dalam kondisi sam'uhum wa absaruhum, syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum. Pendengaran, penglihatan semua jadi saksi. Wa juluduhum, termasuk kulit. Ya, kulit-kulit ini bisa jadi saksi bima kanu ya'malun. Ya, terhadap apa yang mereka dahulu perbuat. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali ada bisikan untuk melakukan keburukan, maka ingatlah, renungkanlah sejenak bahwa saya melakukan maksiat di tempat ini, tempat inilah akan jadi saksi. Saya melakukan maksiat ini, anggota badan ini akan jadi saksi pada hari kiamat. Makanya seorang ulama mengatakan, lau tafakkaran nasu fi 'azamatillahi lama 'asaw. Andai seorang itu selalu merenungi kekuasaan Allah, mereka tidak akan berani berbuat dosa. Kalau kita selalu merenung. Ya, tapi terkadang memang kita dikuasai hawa nafsu sehingga pikiran kita, tafakkur kita lebih terkalahkan, ya, oleh hawa nafsu kita untuk berbuat maksiat.